Duduknya kita di sini, kita adalah kawan, kita adalah sahabat. Karena sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mengingatkan kawannya untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian punya teman seperti itu, gandeng teman itu. Ya, gandeng teman kita yang seperti tadi. Nah, duduknya antum di sini, katanya ulama, di tempat-tempat ilmu, bersyukurlah kalian semua, walaupun kalian tidak paham dengan apa yang dibicarakan, walaupun kalian tidur di majelis tersebut, setidaknya kalian berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa'inni ya karim waftah bil haq wa antal fattahul alim. Hadirin jamaah pembacaan Ratibul Haddad dan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menggunakan anggota badan kita, yang mana tujuan penciptaan anggota badan kita tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin, manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang mana di sini kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bukan hanya lisan kita yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita dan anggota badan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga zikir ini menjadi penenang hati kita dan menjadi makanan hati kita, agar supaya anggota badan kita ini selalu mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain anggota badan kita, perut kita ini perlu tenaga, ruh kita juga perlu tenaga. Di dalam tubuh kita ini terdapat dua hal, yaitu ruh dan Allahumma shalli ala ruh dan ruh dan nafsu, ya, ruh dan nafsu. Dan ini dua-duanya bisa menggerakkan anggota badan kita, dua-duanya ini. Dan andai kata ruh kita lebih kuat, ya, ruh kita lebih kuat, yang mana kita gunakan anggota badan kita dengan selalu mengisi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sunnah, maka ruh kita akan menjadi kuat. Saya sering kita dengar dahulu kisah-kisah orang dahulu, kisah-kisahnya para ulama, kisah-kisahnya para aulia. Ya, tatkala di malam hari mereka menyibukkan diri mereka dengan sholat malam, dan bahkan sholat malam mereka bukan 1-2 rakaat, bahkan ada yang sampai 1000 rakaat. Mereka bisa melampaui kekuatan badannya di luar nalar. Karena apa? Karena mereka memberi makanan ruh mereka. Tapi kita, orang-orang yang biasa seperti kita banyak mengisi jasmani kita, mengisi badan kita, yaitu dengan syahwat. Syahwat ini banyak sekali, yaitu diantaranya syahwat dunia yang halal ataupun yang haram. Makanya kadang-kadang anggota badan kita mau diajak taat saja tidak mau, maunya selalu bermalas-malas pada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat malas, baru sholat 2 rakaat sudah malas, baru ngaji 1 lembar sudah malas. Karena apa? Karena kita banyak menggunakan diri kita
untuk selalu maksiat sama Allah atau menggunakannya dengan hal-hal syahwat saja. Oleh karenanya badan kita cepat lemas. Alhamdulillah malam hari ini kita gunakan kaki kita dan anggota badan kita untuk datang ke tempat ini, dan semoga langkah kita terhitung ibadah si Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita yang lagi gundah gulana, yang lagi sumpah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi ada masalah, Allah berikan jalan keluar masalahnya. Dan yang lagi sakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan sebaik-baiknya kesembuhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur yang barakah dan diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita gunakan waktu kita untuk hal yang baik, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena imannya seseorang tatkala sering melaksanakan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak ada gunanya, inilah bukti imannya ini kurang bagus, ya, Islamnya kurang bagus. Karena kata Nabi SAW dalam sabdanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, dari bukti keislaman seseorang itu dia baik, bagus di Islamnya, sudah bagus dia punya keislaman, Islamnya sudah mantap, Islamnya sudah kokoh, maka dia akan menjauhi hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, ya. Kita seringkali melakukan hal-hal yang remeh, nongkrong yang tidak ada gunanya, ya, duduk-duduk yang tidak ada gunanya, membicarakan hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Kita berangan-angan panjang, berharap menjadi orang pintar, tapi tidak pernah membaca buku, tidak pernah menghadiri majelis taklim. Kalaupun hadir majelis taklim, kita hanya membawa diri kita, tidak membawa buku dan pulpen. Kita hanya hayal, seperti orang yang kepingin kenyang, tapi tidak memakan hidangan tersebut. Nah, inilah kita sering membuang-buang waktu kita dengan hal yang sepele. Nah, makanya kurangi hal-hal yang sepele tadi, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya. Kalaupun itu bermanfaat untuk dunia kita, silahkan, ya. Tapi kalau tidak ada bermanfaat, seperti apalagi sampai ke arah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomongin orang ataupun membicarakan orang lain, menggibah orang lain, maka ini tinggalkan itu semua. Kalau itu bermanfaat, maka lakukanlah, ya, lakukanlah. Karena duduk membicarakan yang tidak ada gunanya, katanya ulama, salah satu sebabnya yaitu orang kurang dia punya akal. Makanya kalau kita ini sering lupa sekarang, kok mulai berkurang kita punya akal. Ketahuilah, katanya ulama, kalian ini sering ngomong yang tidak ada gunanya. Dan andai kata kalian merasakan diri kalian lemah untuk datang ke satu majelis, lemah untuk datang ke majelis ilmu, lemah untuk sholat 5 waktu, lemah untuk datang ke masjid, lemah untuk mengaji, lemah untuk beribadah, apa katanya ulama? Ketahuilah sesungguhnya kalian juga sering ngomong yang tidak ada gunanya. Nah, inilah diri kita. Seringkali kita ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Padahal sudah dari pagi kita jumpa sama sahib kita, lagi kita jumpa sampai malam. Apa cerita? Padahal dari pagi kita tokol sama dia sampai malam. Oleh karenanya sibukkan diri kita seperti hal-hal yang bermanfaat. Duduk kita di sini sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sambil yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini bukan hanya membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini, kita adalah kawan, kita adalah sahabat. Karena sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mengingatkan kawannya untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian punya teman seperti itu, gandeng teman itu, ya, gandeng teman kita yang seperti tadi. Nah, duduknya antum di sini, katanya ulama, di tempat-tempat ilmu, bersyukurlah kalian semua, walaupun kalian tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Walaupun kalian tidur di majelis tersebut, setidaknya kalian berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Maka
Saya punya banyak teman yang seperti ini, tatkala kita malas diingatkan, ayo kita baca maulid, mungkin ini bisa asbab sembuhnya antum, mungkin ini bisa asbab hilangnya gundah gulana antum, ayo mungkin bisa hilang semuanya itu, mungkin di situ ada orang yang jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada di dalam majelis tersebut. Harus kita punya teman seperti itu, bukan teman yang selalu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, teman yang selalu lupakan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah. Ya, karenanya kawan-kawan, adik-adik yang khususnya di sini, ayo pilih teman, pilih kawan. Karena baik buruknya kita bisa dilihat juga dari kawan. Katanya Nabi SAW, kalau kita mau lihat agamanya seseorang, cukup lihat kawannya. Pasti 11-12 dia kayak begitu. Pasti. Unda anak beda sama saya anak lain. Enggak, pasti. Ya, karena yang keluar dari lisannya Nabi SAW tidak pernah tidak mungkin satu hal yang remeh ataupun satu hal kebohongan. Nabi SAW katakan, orang yang berkawan, orang yang bersahib sama tukang minyak wangi sengeh, orang yang bersahib sama tukang besi akan ambu besi. Nah, ini paling tidak dia dapat ambunya. Maksudnya apa? Nabi SAW ada sifat yang tertular sama kita. Makanya pepatah katakan teman itu ibarat sendal. Tidak mungkin dia akan berjalanan lain sebelah, pasti dia sama. Ada samanya itu. Kalau dia ke lain sebelah berarti dia ketukar. Nanti pasti akan diambil atau dibuang. Nah, pilih teman yang bagus. Kalau memang dia tidak bagus, ingatkan dia. Kalau memang tidak bisa diingatkan, tapi kalau tidak bisa diingatkan, jangan jadikan dia kawan. Ya, pilih kawan kita. Ya, pilih kawan kita, karena nantinya anak kita pun akan berkaca dengan kita. Karena nantinya oh abah kau begini, oh ayah kau begini. Anak kita akan meniru, oh begini saya pak abah anak dulu. Anak ya wajar saja kalau anak begini, abah anak aja dulu begitu. Karena kita tidak memberi contoh sama anak-anak kita. Dan saatnya, wahai orang tua yang hadir di sini, berilah contoh yang baik. Karena dakwah yang terbaik adalah dakwah menunjukkan perilaku yang baik. Dan masuknya Islam seseorang banyak sekali, dan masuk Islamnya para sahabat-sahabat di masa itu karena bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlaknya yang baik. Dan duduknya kita bersama ulama, duduknya kita bersama orang soleh adalah duduk yang terbaik, karena mereka adalah kawan terbaik. Pernah satu ketika di zamannya kakek daripada Al-Habib Abu Bakar As-Seggaf Gresik, beliau digandeng sama kakeknya, diajak pergi ke ziarah Nabi Allah Hud. Jadi jauh sekali dari negerinya, dari Sewun ke ziarah Nabi Allah Hud lumayan jauh. Dan di masa itu tidak ada kendaraan. Tidak ada kendaraan untuk menuju ke sana, jauh. Sampai ditegur sama satu orang, ada apa kok aja anak kau masih kecil nih, masih kecil untuk berperjalanan jauh. Apa jawab ayahnya? Nggih, supaya anak-anak dipandang sama Habib Abdullah Al-Haddad dan anak-anak memandang sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Dan alhamdulillah kita duduk di sini, kita membaca Ratibul Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat daripada sirnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan manfaat ilmunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan semoga anak turun kita bisa meniru daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan tentang masalah jenazah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.